Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Syukur kepada Allah yang selalu menyertai kita, memberkati kita, menolong kita, membimbing kita di dalam kehidupan kita yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan berbagai macam pergumulan hidup. Kita bisa menjalani tahun 2020 ini dengan baik, walaupun di dalamnya kita sama-sama tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang begitu sulit buat semua umat manusia di seluruh dunia. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kita percaya bahwa kemurahan Allah akan selalu menyertai anak-anaknya. Saudara, mari kita sama-sama sebelum merenungkan satu bagian firman Tuhan dan juga berdoa untuk kehidupan kita sekalian di tahun yang baru, maka saya mengajak kita semua untuk kita mengangkat satu pujian, Mengenalmu. Karyamu Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kemurahan,
Allah yang juga memperkenankan kami untuk memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih, kami bersyukur kalau kami masih dapat hidup sampai dengan hari ini. Kami diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati segala berkat yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena di hari ini kami sudah berada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2021. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah membimbing dan menyertai kami di tahun 2020 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan ini kami mau merenungkan satu bagian firman. Kiranya Tuhan juga menolong kami, memberkati kami, supaya firman-Mu boleh mendapat tempat yang layak di hati kami mengerti, dan ini boleh menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika membaca bagian ini, saya berpikir bahwa kondisi yang digambarkan Alkitab di dalam kitab Keluaran ini tidak berbeda jauh dengan kondisi kita hari-hari ini. Jika pada zaman Musa itu orang Israel sedang berada di dalam penjajahan orang Mesir dan berdoa supaya mereka segera dilepaskan atau terbebas dari penjajahan tersebut, maka di hari-hari ini pun kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan supaya kita pun dibebaskan dari situasi yang kita alami hari-hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang tentu mempunyai pergumulan yang berbeda-beda. Pergumulan saya tidak sama dengan pergumulan Bapak Ibu. Tetapi walaupun begitu, ya kesimpulannya adalah bahwa kita mempunyai pergumulan yang tentunya berat dan bermacam-macam. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Musa itu mempertanyakan soal nama Tuhan. Siapakah engkau yang mengutusku ini? Siapakah engkau yang mengutusku untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Nama menjadi sesuatu yang sangat penting bagi orang Israel pada waktu itu. Di dalam pertanyaannya tentang siapakah namamu, Musa juga mempertanyakan soal kekuatan Allah. Musa juga mempertanyakan soal hubungan Allah dengan mereka, orang Israel. Maka Tuhan memberikan jawabannya, "Katakan kepada orang Israel bahwa aku adalah aku. Katakan juga kepada orang Israel bahwa akulah aku. Katakan kepada orang Israel bahwa aku adalah Tuhan Allah nenek moyangmu. Aku adalah Tuhan atau Allah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sekarang atau saat ini aku akan menjadi Allah dari engkau atau bangsa Israel." Nah, saudara, kita sama-sama menemukan di sini bahwa Tuhan itu yang punya inisiatif
datang kepada manusia, memperkenalkan dirinya, dan kemudian menawarkan keselamatan kepada manusia itu sendiri. Dengan sangat jelas disampaikan di dalam bagian ini, Keluaran pasal 3 ini. Ketika kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya, Tuhan mau katakan kepada Musa dan juga orang Israel, bahkan kepada kita, bahwa Ia adalah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan umatnya. Tuhan akan selalu hadir di dalam kehidupan umatnya karena Ia adalah Allah yang ada, yang sudah ada. Ia akan selalu hadir dan Ia akan selalu bekerja menurut kehendak-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kemudian kita berusaha untuk mempelajari secara lebih dalam bagian ini, maka kita sebenarnya akan menemukan bahwa orang Israel itu hidup di Mesir dalam kurun waktu yang cukup panjang, 400 tahun. Ada 6 generasi paling tidak yang hidup di sana, dan mereka, saya yakini, akan berdoa memohon supaya Tuhan menolong mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan saudara, pada suatu kesempatan di dalam Keluaran pasal 2 kita menemukan bahwa Musa pada satu waktu berusaha untuk membebaskan orang Israel dengan membunuh prajurit yang menyiksa sesama orang Israel tadi. Nah, tetapi ternyata pada waktu itu belum waktunya Tuhan untuk melakukan pembebasan itu. Sehingga kemudian Musa harus lari dari Mesir. Dia harus lari dari Mesir menuju ke Midian. Di Midian dia hidup selama kurang lebih 40 tahun. Dan saya yakin bahwa Musa mungkin secara pribadi juga sudah lupa soal keinginannya untuk membebaskan orang Israel. Tetapi ternyata saudara, pada waktu itulah, pada waktu Musa sudah lupa dengan keinginannya itu. Di waktu itulah Tuhan datang dan kemudian mengutusnya membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi saudara, Tuhan bekerja menurut kehendak-Nya. Kita sama-sama tentu berharap bahwa COVID-19 ini kalau bisa segera berakhir. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Semua orang di seluruh dunia berharap 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2020 ini. Dan kita juga tentunya berharap semoga Tuhan tetap menolong dan menyertai kita di tahun 2020 ini. Ada banyak harapan kita, ya. Saya percaya bahwa setiap kali kita memasuki tahun yang baru, kita punya harapan, kita punya doa. Semoga tahun ini atau tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan berkat. Kita bisa beraktivitas kembali, kita bisa kemudian dengan bebas kemana saja. Tapi itu hanya sebatas harapan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang terpenting saudara, kiranya Tuhan menyertai kita, menolong kita, dan kemudian kita juga menjadi orang-orang yang bijaksana. Dengan hikmat kita mau menggunakan setiap waktu dengan baik, dan segala hal yang kita lakukan di waktu yang akan datang di tahun yang baru, kita mohon supaya pimpinan Tuhan menyertai kita. Kiranya tahun ini, tahun 2021, anugerah Tuhan selalu menopang dan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena di kesempatan ini kami sama-sama diperkenankan Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Bahkan kami juga diperkenankan Tuhan untuk menaikkan setiap doa-doa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami sehingga di tahun yang baru ini kami selalu mempunyai keyakinan dan juga iman yang tetap teguh di dalam Engkau, walaupun kami harus menjalani atau melewati berbagai macam hal yang serba sulit. Bapa di surga, kami tidak mempunyai kemampuan untuk melihat apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kami percaya bahwa di dalam ketidaktahuan kami itu ada tangan Tuhan yang akan terus menolong. Karena kami percaya bahwa Engkau berdaulat atas kehidupan kami. Engkau telah merancang segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, kiranya di tahun
yang baru ini, kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menolong para pemimpin kami. Berikan hikmat-Mu dalam kehidupan mereka, di dalam mereka memimpin bangsa ini. Kiranya segala hal yang mereka putuskan, segala hal yang mereka lakukan, itu berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya doa kami adalah kiranya anugerah Tuhan selalu menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.